Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, shalom. Haleluya. Berapa banyak di antara kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh ambilkan tangannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Allah yang luar biasa. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Bapak Ibu saudaraku. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari kita datang pada Tuhan. Allah yang telah menebus kita dan menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan yang telah memberkati. Engkau Tuhan yang telah menolong. Engkau Tuhan yang telah menjaga setiap kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau cari wajah-Mu ya Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan ya. Mata jasmani kami telah melihat perbuatan yang ajaib ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah menghibur kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang telah membuka setiap jalan bagi kehidupan kami Yesus. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati kami. Sebab kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Roh-Mu hadir tengah-tengah kami Yesus. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu Kau ya Yesus. Dan kami mengucap syukur buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat setiap kemurahan-Mu. Haleluya. Maka tenanglah jiwa kami di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di dalam-Mu Tuhan. Rasakan tenang. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ya Yesus. Hadirat-Mu. Amin Tuhan. Ku rasakan saat ku
saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami rindukan Kau ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Saat ini, saat ku memuji-Mu ya Tuhan. Amin. Dan menyembah hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau mengalirlah kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Ini tempat kudus-Mu ya Yesus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Kau Yesus. Haleluya. Dan kami mau katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu, hadirat. Mari masuk dalam hati kami ya Tuhan. Kau yang kami rindukan ya Yesus. Haleluya. Urapan-Mu ku rasakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Allah kita. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau, dan ku menyembah-Mu saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita puji Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang maha mulia. Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang kami rindu. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Sebab hanya dekat Allah jiwa kami tenang ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu selalu ya Tuhan. Ku
Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu. Ini rindu kami ya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Dan kami mau katakan sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah sungguh indah di dalam-Mu. Ku indah bersamamu selamanya. Mari umat Tuhan yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah di tengah-tengah kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Dan kita mau katakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. Dan katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Dan hatiku percaya ya Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita tinggikan Dia, sebab Dialah kekuatan kita. Haleluya. Dan kami mau katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kau kota benteng kami ya Tuhan. Haleluya. Dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan bagi setiap kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Mari umat Tuhan dan katakan, ku mau selalu bersyukur. Hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Dan kami mau katakan, kasih setia-Mu, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari. Kami puji Kau ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Kaulah kota benteng dan perlindungan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan.
Kau Tuhan yang memampukan kami untuk melewati hari lepas hari. Kau Tuhan yang memberikan kami kemenangan, ya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Kau dekat bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, dan kami mau ingat Engkau Tuhan. Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kami datang padamu ya Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, kami ingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang setia bagi setiap kami, Yesus. Jauh darimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Mari Tuhan katakan, kami berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Dan kami mau berseru hanya bagimu. Kami serahkan pada hamba-Nya, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sama-sama kita bangkit berdiri, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh
tangan kita pada hari ini hadapan Tuhan. Tuhan ini kami, Tuhan. Kami pada pagi hari ini, Tuhan. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh pada Allah kami yang hidup. Hari ini kami datang dengan penuh keberanian, Tuhan. Dengan darah-Mu yang telah menebus hidup kami. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami, Tuhan. Menjadi upah yang harum berkenan pada Engkau saja, Bapa. Mau bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu saja. Allah yang menghidupi kehidupan kami. Allah yang menopang kehidupan kami. Allah yang memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kami. Dan bersama Engkau kami kuat, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami akan dengarkan firman-Mu, Bapa. Terbungkus kehidupan kami semua mendengarkan, termasuk kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa. Selagi Tuhan, kau bisa ada kuasa iblis serta penyakit roh jahat, coba kau so kuat mengambil Tuhan jalan penyampaian firman Tuhan. Kami bersatu hati kami katakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemuliaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya mau sampaikan dengan judul Dia Tidak Pernah Berubah. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana doa bisa mengubah keadaan kita. Seorang wanita yang bernama Hana, Tuhan biarkan dia bergumul bertahun-tahun dalam doanya. Padahal seperti kita ketahui bahwa keadaan diri Hana, keadaan keluarga Hana dan keadaan lingkungan Hana bukanlah suatu keadaan yang sangat mendukung Hana untuk bergumul kepada Tuhan. Namun suatu saat Tuhan teringat akan Hana dan Tuhan jawab segala pergumulan Hana yang sudah Hana gumuli bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan jawab doa Hana. Di sisi lain kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana kita melihat kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena ketaatannya mereka sama Tuhan, walaupun titah raja sangat menakutkan, namun kita bisa melihat orang-orang muda ini, dia tidak takut akan titah raja. Sehingga mereka rela dimasukkan ke perapian yang menyala 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan juga dimasukkan ke dalam goa singa. Namun, karena ketaatannya, mereka tidak binasa. Tetapi ketaatan mereka malah mendatangkan kesaksian buat orang banyak tentang siapakah Allah sesembahan mereka. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati buatan manusia. Dengan kesaksian mereka, banyak orang yang bisa melihat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan anak muda ini. Bahwa Allah mereka, Allah yang menjaga kehidupan mereka. Allah yang dapat melindungi mereka dari maut. Dan Allah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Begitupun juga kita sedang melihat bagaimana kehidupan Paulus dan Silas, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak biarkan Paulus dan Silas mengalami penderitaan yang lama. Di malam hari setelah mereka dirajang sedemikian rupa pada siang hari. Di malam hari ketika pujian dan penyembahan dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Maka bukan hanya menguatkan buat hidup mereka saja.
tapi mampu menggoncangkan dunia. Dan hari itu terjadi gempa bumi yang hebat, dan segala belenggu-belenggu mereka terlepas, segala tembok-tembok penjara runtuh, dan mereka menjadi kesaksian. Karena apa? Mereka tidak lari. Ketika ada kesempatan untuk lari, mereka tetap diam. Dan itu akan menjadi saksian buat kepala penjara maupun kepada keluarga kepala penjara pada hari itu. Dan firman Tuhan katakan, mereka dibaptis. Dari kisah ini kita bisa melihat, ada yang bertahun-tahun bergumul, namun ada juga yang sangat cepat Tuhan jawab doanya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, sekali lagi kita tidak bisa lepas dari namanya masalah dan persoalan. Raja Daud sekalipun, seorang raja yang sangat termasyhur, tidak lepas dari namanya masalah dan persoalan kehidupan. Ayub yang mapan, yang kaya raya, dalam sekejap semua kekayaannya lenyap. Semua yang dibanggakan dari pencapaian manusia lenyap dalam sekejap, Bapak Ibu sekalian. Pengkhotbah mencatat bahwa kehidupan manusia di dunia cuma untuk melelahkan diri. Dan ada yang ada sekarang, itu pernah ada di masa lampau. Jadi kita tidak perlu bangga akan hari esok. Namun kita juga tidak perlu khawatir akan hari esok. Setiap musim pasti akan berganti dalam kehidupan kita. Setiap masa pasti punya persoalannya sendiri. Anak muda tidak bisa bilang bahwa akan lebih enak ketika saya dulu hidup di zaman kakek-kakek saya atau nenek-nenek saya. Akan lebih mudah dibandingkan saya hidup sekarang ini. Ataupun juga para kakek-kakek atau nenek-nenek bisa bilang dalam dirinya, akan lebih mudah ketika saya hidup muda pada zaman sekarang. Sekali lagi, setiap masa, setiap musim punya kesusahan sendiri. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini yang gak pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita akan menjadi tua. Yang tua akan berlalu. Yang muda juga akan menjadi tua nanti. Generasi akan lahir baru. Tapi ada yang harus kita ingat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan yang tidak pernah berubah. Cuma kita yang sering berubah sama Tuhan. Namun bagaimana ketika kita merasa bahwa Tuhan sedang bawa kehidupan kita pada akhir-akhir ini bagaikan sebuah telur yang berada di ujung tanduk, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat sekeliling kita, kita sudah tidak lagi punya pengharapan. Sudah tidak ada lagi dasar kita untuk berharap. Semua jalan terasa buntu. Jalan benar-benar mentok. Semua usaha yang sudah kita lakukan gagal dan gagal dan gagal. Sehingga kita mau katakan, saya sudah tidak punya pengharapan. Roma 4 ayat 18. Kita sama-sama buka kitab kita dan kita mau belajar. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya,
demikian banyaknya nanti keturunanmu. Kejadian 15 ayat 5 berkata bahwa Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya, demikian banyaknya nanti keturunan. Kenapa Abraham sudah tidak punya dasar untuk berharap, Bapak Ibu sekalian? Kita lanjut lagi di ayat 19, Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kejadian 18 ayat 11 kita bisa melihat, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut usia, dan Sarah telah mati. Hai. Di ayat 19 ini dari Roma pasal 4, kita bisa melihat ini adalah suatu dasar di mana Abraham sudah tidak punya pengharapan lagi, tidak punya dasar untuk berharap. Sudah tua dan istrinya sudah mati. Hai. Bagaimana bisa saya mendapatkan keturunan? Karena keadaannya sudah benar-benar tidak memungkinkan. Sehingga Abraham bilang bahwa nanti hartanya akan diberikan kepada bawahannya. Sudah benar-benar putus asa. Wajar Abraham putus asa. Sudah tidak punya pengharapan. Karena kenyataannya memang tidak bisa untuk berharap. Sangat manusiawi sekali. Sebagai lelaki yang sudah tua dan melihat juga istri yang sudah tua, sudah mati. Sudah tidak punya dasar untuk Abraham berharap. Namun kita bisa baca, imannya tidak menjadi lemah. Ketika kita tidak punya dasar untuk berharap, yang pertama adalah iman kita jangan menjadi lemah. Amin. Iman kita gak boleh lemah. Sekalipun di mata manusia, di mata kita, itu mustahil. Tapi di mata Tuhan, tiada yang mustahil. Amin. Gak ada yang mustahil, Bapak Ibu sekalian. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang kedua, ketika kita tidak punya dasar untuk berharap, adalah kita tidak bimbang, Bapak Ibu sekalian. Tidak bimbang apa? Tidak bimbang terhadap janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Matius 14 ayat 31b. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai Petrus, hai Michael, mengapa engkau bimbang? Jangan sampai ketika kita sudah tidak punya dasar lagi untuk berharap, dalam pengharapan kita bimbang, Bapak Ibu sekalian.
Bagikan Petrus itu sedang berjalan menghampiri Yesus. Tetapi ketika ada hembusan angin, dia tenggelam. Dia sudah lupa siapa yang memanggil dia untuk turun ke air. Siapa yang mengajak dia untuk berjalan di atas air. Dia lupa. Dan dia tenggelam karena apa? Dia bimbang. Roma 4 ayat 21. Lanjut lagi. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ketika kita dalam namanya keadaan yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Kita sudah tidak punya keyakinan. Keyakinan apa Bapak Ibu sekalian? Keyakinan bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Jangan sampai kita tidak punya keyakinan lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia telah bangkit. Dan dia naik surga. Itu membuktikan bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali nyanyi kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala kuasa. Allah ku maha kuasa. Ini yang membedakan Abraham dan orang lain. Karena dia tahu siapakah Allahnya. Karena dia tahu siapakah Allahnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Allah tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Cuma kitanya yang sering berubah. Saat-saat ini bukannya saat-saat kita untuk semakin lama semakin jauh dari Tuhan atau semakin lemah. Tapi kalau misalnya kita baca dari Roma 4 ayat 20, malah Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Bagaimana ketika kita merasa keadaan kita sedang berada seperti telur di ujung tanduk? Apakah kita percaya kepada Allah
yang benar-benar berkuasa, yang sanggup mengubah segala masa? Atau kita semakin lemah? Jangan. Saat-saat ini adalah saat-saat kita diperkuat oleh iman kita kepada Tuhan. Jangan seperti Petrus. Ketika 1, 2, 3 dan orang banyak saat itu bertanya kepada Petrus, apakah engkau bersama-sama dengan dia? Petrus bilang, enggak. Padahal sebelumnya dia berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, dunia keadaan pasti akan berubah dan berubah terus. Namun ada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Roma 4 ayat 22, 23, 24 sampai 25. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Kata-kata ini berarti ditulis juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, termasuk saya sendiri pada hari ini. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ketika kita masih punya Tuhan, berarti kita masih punya yang namanya pengharapan. Atau mungkin kita merasa bahwa Tuhan, semua doa-doa mereka dijawab. Semua mereka hasil akhirnya indah semua. Tapi saya gimana? Ada seorang pria di masa-masa dia mengejar impiannya, di masa-masa produktifnya dia, di masa pria itu sedang hebat-hebatnya. Namun Markus 15 ayat 16 sampai 20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah dia. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka menawarkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Bagaimana dengan kisah anak muda ini, Bapak Ibu sekalian? Ketika Tuhan bilang bahwa dari buah kandungan ibu kita Tuhan sudah melukiskan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan.
Tapi bagaimana dengan yang pria sudah kita baca barusan? Apakah di mata manusia dia benar-benar gagal? Sekali lagi, di masa produktifnya dia, bukan keberhasilan yang manusia harapkan. Namun dia malah diolok-olok dengan sangat-sangat kejam. Dicambuk, dia diludahi, dimahkotai duri. Bukankah itu kegagalan? Bukankah itu kegagalan yang dianggap manusia itu gagal? Namun Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Namun dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Mungkin manusia menganggap itu suatu kegagalan. Bagi seorang pria. Namun kita nggak tahu bahwa kematiannya yang menyelamatkan kita. Kebangkitannya yang membuat kita iman. Beriman penuh dengan pengharapan bahwa Allah kita Allah yang hidup. Amin. Allah kita, Allah yang telah menebus kita. Yang telah menyelamat kita dengan sedemikian lupa. Dialah Yesus sembahan kita. Dialah Yesus yang kita puji, kita sembah pada hari ini. Yang gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mazmur 42 ayat 12. Kita sama-sama baca Bapak Ibu. 1. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan? 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allah. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Berharap sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Berseru sama Tuhan. Gak ada pribadi yang lebih mengenal kita secara dalam selain Allah kita. Gak ada yang mustahil di mata Tuhan. Gak ada yang mustahil. Sekalipun gak punya dasar untuk berharap. Tapi ketika kita masih punya Tuhan Yesus, kita masih punya pengharapan. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Dari siapapun engkau tahu ceritaku.
dan isi hatiku. Tuhan gak peduli akan masa lalu kita. Tuhan gak peduli. Tuhan gak pernah lihat pada pelanggaran kita. Kau tetap memilih saya. Kau tetap memilih aku, Tuhan. Jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ya Rama Sikira lama-lama. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku? Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Kita membuka tangan kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, Kau tahu segala keberadaanku. Kau tahu secara dalam pribadi, lepas pribadi, Kau tahu Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapanku. Gak ada. Kau tahu Tuhan. Aku berserah Tuhan. Ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuatkanku, dasarku berharap. Amin Tuhan. Amin. Ini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau angkat tangan kita. Ini aku percaya
segala kerinduan kami, segala kegundahan hati kami Tuhan. Kami datang kepada Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa mempunyai langit dan bumi, Allah yang membentuk kami sejak dari buah kandungan hidup kami, Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang indah, yang sempurna dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Mampukan kami untuk berdiri dengan iman kami yang teguh, tidak akan tergoyangkan oleh apapun juga. Dalam panggilan kami kepada Engkau Allah kami yang hidup, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan mencapai garis finish, mencapai garis akhir dalam hidup kami. Dan kami terima berkat mahkota kehidupan yang tidak pernah lain. Kami mau terima itu dan kami rindukan Engkau Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Tuhan, bertemu muka dengan muka Tuhan. Merasakan indahnya hadirat Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang mulai goyah, setiap bulu yang mulai terkulai itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama Yesus. Berdamai sejahtera Allah, sukacita Allah, melampaui segala akal pikiran kita. Menyara hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, siapa yang diberkati lambaikan tangan buat dia ya. Beri kemuliaan buat dia. Oke. Kita diingatkan firman Tuhan atau dicerikan mata rohani kita ya. Sering kita sebagai anak Tuhan lupa gitu ya. Lupa akan kuasa Tuhan. Lupa akan cinta Tuhan. Maka firman Tuhan, hai jiwaku, mengapa engkau tetap tekan ya. Maka Tuhan, marilah kepada yang jiwa beban berat, atau Matius 11 ayat 28 ya, tertekan dengan persoalan hidup yang saya jalani ya. Tapi hidup ini tidak lepas daripada masalah. Selama kita masih di dunia, gak lepas dari masalah. Soalnya gak bisa lari ya. Gak bisa lari. Kapan berhentinya? Kalau dipanggil Tuhan. Jadi kita terima kenyataan hidup. Makanya, hai jiwaku, mengapa kau tertekan ya. Kalau dia firman Tuhan benar-benar tidak pernah berubah. Kenapa? Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, jadi dia nggak berubah dari zaman dulu, dari awal dan akhirnya dia tidak pernah berubah. Ya, jadi jiwa saudara sudah bebas, lepas ya, sama ya. Sayang bahwa kita terbatas ya. Kita nggak bisa berdoa lama-lama karena waktu sempit, dikejar sempit ya. Karena nggak boleh terlalu lama ibadah. Ya, jadi saudara curahkan isi hati saudara di kaki Tuhan. Kalau malam ya nggak bisa atau pagi, atur sendiri. Tuhan, si hati kalau berdoa di kaki Tuhan, indah ya, beban-beban kita terlepas. Kalau Abraham mustahil ya, maka pada ayat pasal 18 sampai kecewa ya, sepertinya aku akan kubikan pada Eliezer ya, anak budaknya, tapi tidak anakmu, kata Tuhan, anakmu. Jadi kalau kita saudara bingung, ada harapan dalam Tuhan ya, sesulit-sulitnya di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Masih ada ingat kan Yesaya pasal Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tua aku tetap gendong kamu. Makanya ya, siapa yang saya ingatnya itu ya, yang mati gendut itu tak gendong kemana-mana gitu ya. Jadi kita yakinlah Tuhan nggak tinggalkan saudara. Lihat gembala domba yang baik itu gendong Tuhan ya. Jangan kita pesimis, optimis ikut Tuhan ya. Optimis, jangan oh Tuhan nggak sayang saya, Tuhan nggak dikasih, enggak, Tuhan kasih kita ya.
Tuhan nggak dikasih, pendeta benar bisa dikasih, tapi Tuhan enggak, ya Tuhan nggak dikasih, ya maka oke. Kita bangkit berdiri. Benar Bapa di surga, hari ini Engkau ingatkan kami firman-Mu, Engkau celikkan mata rohani kami Tuhan. Tidak ada yang Engkau tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Engkaulah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan akhir. Engkau berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus sama, kemarin hari sampai selama-lamanya. Kami pertaruhkan masalah kami serahkan persoalan kami, jiwa kami tetapkan Tuhan. Engkau sudah angkat Tuhan, Engkau angkat beban kami, Engkau angkat persoalan kami, dan kami sudah pertaruhkan semua kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan masih ada harapan Tuhan. Masih ada harapan. Sekalipun suasana pandemi, sekalipun suasana sulit, bagi Tuhan jika ada jalan tertutup. Abraham mustahil dia punya anak, tapi Engkau berkata tidak. Bukan Eliezer, bukan budakmu Eliezer, tapi nanti anakmu dan akan lahir, nama Ishak akan jadi keturunanmu. Dan meyakinkan Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak akan tinggalkan kami, Engkau tidak akan permalukan kami, Engkau tidak akan kecewakan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Tetesan air mata yang kami curahkan kepada Tuhan cukup bagi Engkau. Engkau mengenal hati kami. Kami pertaruhkan semua masalah kami semua kepada Tuhan. Kami pulang dengan kebebasan, kami pulang dengan kelepasan, kami pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan langsung. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan saluran berkat. Sore hari Kau berkati mereka yang tidak datang sore, datang pagi bisa datang sore. Terima juga Tuhan anak-anak yang ulang tahun pada minggu ini. Kau berkati panjang umur. Kau juga berkati ulang tahun pernikahan. Terima Bapak Markus, Kau sudah pelihara 76 tahun tepatnya tanggal 14. Biar tetap sehat walafiat. Doakan kami semuanya, anak mantu cucunya boleh sehat dan semua yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dengar laporan Paskah, sekalipun biaranya tidak banyak dan gunakan semua untuk hormat. Engkau mereka memberi Tuhan dengan hati yang tulus sebanyak 36. Engkau juga lihat hati yang tulus, yang ikhlas. Dan saat juga kami akan memberikan korban syukur kepada korban melengkapi suatu ibadah, memberikan korban yang tulus dengan tidak terpaksa, dengan tidak motivasi lain. Kami suka rela Tuhan, kami memberi dengan cinta kepada Tuhan, dan kami memberikan korban syukur kepada Tuhan secara khusus, bahkan dikembalikan hak milik musuh. Kami lakukan semua dengan cinta Tuhan. Kami percaya sesuatu lakukan dengan cinta, Engkau tidak tinggalkan. Engkau berkata, orang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangannya, anaknya, mantu dan cucu. Dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan. Dan lebih pada Tuhan, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan yang berhasil, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan menurunkan akan naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Besok kami harus mencari nafkah di mana kami akan berada sepanjang jalan hidup ini penuh dengan virus-virus, tapi kami percaya bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi pun terpapar keseluruhan. Dan rumah tangga kami dan melindungan Tuhan bagian benang kemisi ada di rumah tangga kami. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan besok pagi minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.